Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pagi hari ini, eh, saya akan memaparkan beberapa mata kuliah yang saya ampuh dalam semester ganjil tahun 2023. Pertama, saya mengampu mata kuliah pengantar akuntansi 1. Pengantar akuntansi 1 ini adalah mempelajari terkait dengan bagaimana proses akuntansi itu dibuat sampai pembuatan laporan keuangan. Nah, di situ kita akan belajar terkait dengan persamaan akuntansi, penjurnalan, konsep penjurnalan, dan saya mengaplikasikan di perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, mahasiswa didik akan mendapatkan hasil daripada hasil pencapaian pelajarannya adalah bahwa nanti mereka akan paham terkait dengan konsep akuntansi, bagaimana membuat laporan keuangan sederhana, dan menganalisa terkait bagaimana pembuatan laporan keuangan, neraca rugi laba, perubahan ekuitas, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah saya mengampu pemeriksaan akuntansi 1. Di sini mahasiswa diharapkan mampu memahami terkait dengan kertas kerja dan bagaimana konsep terhadap pemeriksaan sebuah laporan keuangan. Nah, jadi bagaimana mahasiswa memahami bagaimana cara step pertama dari pemeriksaan akuntansi itu seperti apa. Nah, jadi belajar dari mulai mengenal tipe klien seperti apa, bidang bisnisnya, sampai nanti bagaimana membuat kertas kerja. Nah, mahasiswa diharapkan mampu memahami terkait dengan pemeriksaan laporan keuangan terkait dengan proses auditnya, karena proses audit ini berbanding terbalik dengan proses akuntansi itu sendiri. Yang ketiga, saya di semester ganjil tahun 2023 juga mengampu mata kuliah teori akuntansi. Nah, di sini kita belajar terkait dengan konsep apa itu akuntansi, bagaimana sejarah akuntansi, bagaimana akuntansi itu menjadi model dalam sebuah pelaporan. Jadi memahami itu konsep-konsep terkait dengan kas, bank, piutang, persediaan, aset juga ada aset lancar, ada aset tidak lancar. Nah, sampai memahami bagaimana akuntansi itu menjadi sebuah teori yang digunakan di dalam konsep-konsep pelaporan keuangan. Jadi terkait dengan konsep akuntansi itu sendiri, teori itu memberikan pemahaman terkait bagaimana pentingnya kita memahami teori dan konsep itu sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, di semester ganjil tahun 2023 saya mengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, di sini mahasiswa diharapkan memahami terkait dengan bagaimana database itu bekerja, bagaimana memahami konsep sebuah sistem informasi yang digunakan oleh manajemen terkait dengan teknologi. Jadi mahasiswa anak-anak zilenial diharapkan mampu memahami bahwa sistem informasi manajemen ini adalah merupakan proses pengolahan data di dalam sebuah pelaporan. Nah, dalam proses pelaporan ini mahasiswa juga diharapkan mampu berkreasi terkait dengan AI. Nah, jadi konsepnya adalah
uh, mahasiswa memahami terkait bagaimana perkembangan teknologi, terkait sejarah teknologi, terkait dengan pemahaman teknologi saat ini. Jadi sistem informasi manajemen ini merupakan bidang yang sangat terkait dengan teknologi, pemahaman teknologi, bagaimana kekuatan teknologi yang membantu pekerjaan-pekerjaan bagi sektor manajemen maupun sektor keuangan maupun sektor akuntansi. Nah, dalam semester ganjil 2023 saya mengampu mata kuliah tersebut. Selain itu juga saya mengampu mata kuliah pengantar akuntansi keuangan lanjutan 1, 2, juga terkait dengan akuntansi, juga mengajar akuntansi pemeriksaan 2, juga mengampu terkait dengan akuntansi biaya. Nah, jadi semua sektor yang ada di mata kuliah akuntansi, termasuk akuntansi sektor publik, saya memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa penting sekali untuk memahami pekerjaan yang kita akan peroleh nanti dengan konsep-konsep kekinian yang saya pahami terkait dengan pengalaman saya selama kurang lebih di 30 tahun di bidang accounting dan finance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, pada sesi 5, kita akan mempelajari perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, mungkin kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem perhitungan biaya. Perhitungan biaya atau costing merupakan proses pengumpulan, pengelompokan, dan pembebanan biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik pada produk, jasa, atau proyek. Dalam pengembangan sistem perhitungan biaya tentu agar sesuai dengan perusahaan tertentu, akuntan manajemen harus membuat 3 pilihan. Salah satu dari masing-masing ketiga pilihan mengikuti karakteristik metode perhitungan biaya sebagai berikut. Pertama adalah metode akumulasi biaya, cost accumulation method. Yang kedua adalah metode pengakuran biaya, cost measurement method. Yang ketiga, metode pembebanan overhead, overhead assessment method. Peran strategi perhitungan biaya untuk bisa berhasil dalam berkompetisi, perusahaan memerlukan informasi biaya produk yang akurat, terlepas dari strategi kompetitif mereka, dan hal ini menjadi lebih benar lagi untuk perusahaan dengan strategi kepemimpinan biaya yang mengandalkan tingkat efisiensi dan kualitas produk yang tinggi agar dapat berhasil dan sukses. Pihak manajemen yang efektif dalam biaya produk membutuhkan informasi biaya yang tepat waktu dan akurat. Perusahaan di lain pihak juga perlu memiliki atau memilih sistem biaya yang sesuai dengan strategi kompetitifnya. Perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Nah, kita bisa melihat arus biayanya seperti apa. Perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job costing ini merupakan sistem perhitungan biaya yang mengakumulasi biaya dan membebankannya pada pesanan, pelanggan, proyek, atau kontrak tertentu. Dokumen pendukung besar biasanya berbentuk formula elektronik dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan adalah kartu biaya pesanan yang atau kita kenal dengan job cost sheet. Kartu ini mencatat
dan meringkas biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik untuk pekerjaan tertentu. Dalam PPT, saya sudah memberikan contoh. Silakan mahasiswa untuk melihat contoh dalam PPT itu. Yang saya contohkan dalam PPT tersebut adalah salah satu perusahaan furniture industries yang perusahaan mebel terbesar. Dan jadi teman-teman mempelajari kira-kira seperti apa produksi batch-nya dan segala macam, sehingga menghasilkan akurasi-akurasi yang ada. Nah, juga bisa dilihat juga dalam PPT yang telah saya buat dalam pertemuan kali ini, biaya bahan baku langsung dan biaya bahan baku tidak langsung. Itu juga ada jurnal yang teman-teman bisa mempelajari perusahaan ini sebagian dari bahan persiapan pesanannya seperti apa, membeli bahan bakunya yang dibutuhkan sesuai pesanan seperti apa, dan jurnal dagangnya yang kita ketahui dalam pertemuan kali ini adalah seperti apa. Dan silakan teman-teman membaca di modul PPT. Bahan baku yang dibeli yang telah digunakan seperti perusahaan TFI ini dalam memproduksi pesanan. Formulir pesanan bahan baku material requisition adalah dokumen yang sumber atau pencatatan data secara online yang digunakan Departemen Produksi untuk meminta bahan baku produksi. Formulir permintaan bahan baku mengindikasikan pesanan khusus yang dibebankan sesuai bahan baku yang digunakan. Nah, dalam contoh-contoh itu juga kita bisa melihat perusahaan TFI ini ya, Thomasville Furniture Industries, mereka mengeluarkan biaya bahan baku sebesar misalnya 1.500 pada pesanan 351. Biaya ini dibebankan ke persediaan barang dalam proses setelah pesanan selesai. Nah, makanya nanti teman-teman juga mesti memahami jurnalnya seperti apa. Jadi kalau kita pahami dalam PPT tersebut, dalam modul ini itu dikatakan persediaan barang dalam proses 1.500 US pada persediaan bahan baku. Jadi teman-teman silakan melihat contoh yang telah saya berikan di PPT dan modul. Nah, selanjutnya juga tentang bahan baku tidak langsung diberlakukan sebagai bagian dari total biaya overhead pabrik. Nah, itu jurnalnya seperti apa. Jadi nanti ada overhead pabrik pada persediaan bahan baku. Nah, kalau kita melihat biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung dicatat pada kartu biaya pesanan berdasarkan kartu jam kerja yang disiapkan setiap hari untuk setiap karyawan. Nah, kita juga mengenal time ticket, yaitu kartu jam kerja, biasanya merupakan bagian dari sistem peranti lunak perhitungan biaya, menunjukkan lama pekerjaan yang dilakukan seorang karyawan pada setiap pesanan, tarif gaji, dan total biaya tenaga kerja yang dapat dibebankan pada setiap pesanan. Nah, di situ juga kita bisa melihat dalam modul dan PPT ada analisa kartu kerja. Nah, analisa kartu kerja, dia ada contohnya, menyediakan informasi dan untuk pembebanan biaya tenaga kerja langsung kepada masing-masing pesanan. Jadi itu juga ada jurnalnya. Dan materi-materinya juga ada contoh-contoh biaya tenaga kerja tidak langsung seperti apa, dan ada jurnalnya juga seperti apa. Nah, kita masuk mungkin ke biaya overhead pabrik. Kita sering mengenal istilah ini dan mungkin sering kita temui di
mata kuliah lain. Pembebanan biaya overhead atau overhead application merupakan proses pengalokasian biaya overhead pada pesanan. Alokasi dibutuhkan karena biaya overhead tidak dapat ditelusuri pada masing-masing pesanan. Dua pendekatan untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik adalah perhitungan biaya aktual dan perhitungan biaya normal. Nah, kita melihat perhitungan biaya aktual. Sistem perhitungan biaya aktual, actual costing, menggunakan biaya aktual yang terjadi untuk bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, serta pembebanan biaya overhead pabrik ke aktual ke berbagai pesanan. Biaya overhead pabrik aktual terjadi setiap bulan untuk bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya pabrik tidak langsung lainnya. Mencakup sewa pabrik, asuransi, pajak bumi dan bangunan, depresiasi perbaikan, pemeliharaan, listrik, penerangan, pemanas jika ada, serta PPh pajak penghasilan karyawan tentunya, yang mesti kita perhatikan dalam perhitungan aktual costing ini. Nah, kita juga mengenal dengan biaya normal. Dalam praktiknya, sebagian besar perusahaan mengadopsi sistem perhitungan biaya normal costing, yang menggunakan biaya aktual untuk bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, serta membebankan biaya overhead pabrik dengan menambahkan pada pesanan sejumlah biaya overhead untuk setiap produk dalam pesanan. Nah, situ juga saya dalam modul dan PPT setelah memberikan contoh, silakan teman-teman pelajari. Saya pikir pembebanan biaya overhead pabrik tidak begitu susah karena memang sudah ada contoh dari perusahaan TFI memiliki total estimasi biaya overhead pabrik sebesar 200 ribuan untuk tahun mendatang. Sistem biaya TPE menggunakan jam kerja sebagai penggerak biaya untuk membebankan biaya overhead pabrik, dan perusahaan TPI ini sebagai contoh juga memiliki data anggaran, yaitu estimasi dan aktual sebagai berikut. Nah, jadi teman-teman silakan lihat perhitungannya seperti apa sehingga bisa memahami materi ini dengan lebih baik. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan pada sesi 5. Mudah-mudahan nanti di pertemuan saya akan memberikan sebuah contoh kasus yang memang nanti mungkin bisa jadi tugas-tugas yang akan saya berikan untuk teman-teman bisa lebih memahami tentang implementasi perhitungannya. Mungkin itu saja perlu saya sampaikan pada pertemuan sesi 5. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kita pada materi hari ini. Saya mengharapkan teman-teman mahasiswa mampu memahami terkait dengan mata kuliah pada hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya, dan tetap semangat, jaga kesehatan, dan diharapkan kita akan berjumpa di pekan depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.